fundamental adalah trigger yang membangun narasi. Apakah saham itu akan bergerak atau enggak, gitu kan? Analisa teknikal akan menjadi confluence kita di mana sih area entry yang oke. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak paham tentang analisa teknikal, ya menurut saya tetap DC aja sih. Karena daripada dipakai gini, kalau point of view kita terhadap saham itu conviction jangka panjang, setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Harga yang ada sekarang, selama sahamnya adalah emiten yang bagus ya, blue chip, banking, dia mau turun, kayak kemarin BRI berapa ya, udah sampai 5.000. 4.000. Ya kan, sekarang udah balik lagi ke bawah ya. Bete gak bete kalau misalnya orang gak take profit. Tapi buat saya kalau kita mindsetnya jangka panjang, ya gak apa-apa. Kesempatan kita untuk akumulasi lagi. Maka itu money management di awal, selalu punya cash itu penting. Ketika marketnya turun, untuk kita yang punya point of view sahamnya jangka panjang, ini kesempatan buat beli lagi. Tapi kalau kita gak punya duit, gak punya cash, karena udah keburu habis dipakai buat head on, ya nangis kalau dapat harga murah gak bisa beli. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara Cuan Talks. Kita di hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Hari ini ada William Sudana ya, atau bisa kita panggil Ko William, sebagai Managing Director dari Fosfoyer dan juga Financial Content Creator. Nah mungkin Ko William bisa sapa dulu nih teman-teman investor ajaib. Halo semuanya, salam kenal, nama aku William Sudana. Baik kok. Mungkin kita mau tanya-tanya nih terkait dengan tema kita hari ini ya, optimalkan portofolio investasi di saat window dressing. Karena kan ini udah bulan November ya, saat syuting ini bulan November akhir ya teman-teman. Nanti next kan bulan Desember. Nah biasanya Desember tuh ada window dressing nih ya. Nah kira-kira kalau menurut Ko William ini nanti seperti apa sih strategi yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman investor, cara memilih sahamnya seperti apa. Tapi sebelum ke situ kita kenalan dulu deh sama Ko William tuh kira-kira udah berapa lama sih di pasar modal dan ceritanya tuh seperti apa bisa nyemplung di pasar modal ini. Jadi kalau ngomongin tentang investasi ya, aku tuh pertama kali kenal investasi itu tahun berapa ya? 2013-an kali ya. Tapi waktu itu dimulai dari aku dengar overheard kiri kanan gitu, peers di tempat kerja aku dia bilang, gue mau investasi ini, gue mau investasi ini. Sampai akhirnya gue sadar, kok gue nggak investasi ya kayak gitu. Apakah saya orang yang boros? Tidak. Saya orangnya cukup rapih lah ngatur keuangan sendiri gitu. Sehingga pada saat itu saya ingat saya punya teman yang memang dia spesialis di financial planning. Jadi saya ngobrol waktu itu sama dia, mau dong gue belajar nih, pengen belajar investasi. Kemudian dari situ dia ngebedah keuangan saya, ternyata di situ kelihatan, keuangan saya tuh kebanyakan liquid. Jadi terlalu liquid. Jadi banyak aset-asetnya yang nggak terinvestasi dengan baik gitu. Sampai akhirnya diukur dong selalu pasti ya ada risk profile seperti apa kayak gitu. Dari situ baru direkomendasiin ini saham aja kayak gitu. Jadi setelah dipisah-pisah waktu itu dana daruratnya udah ada, terus semuanya udah ada, asuransi udah ada, baru dialokasi investasi. Nah baru waktu itu cemplungnya ke saham langsung kayak gitu. Oke, kalau menurut Ko William sendiri nih profil resikonya Ko William tuh seperti apa sih? Apakah moderate atau agresif atau mungkin yang lebih konservatif gitu? Aku awalnya moderate ya, tapi makin lama semakin agresif. Jadi mumpung masih muda ya, saya suka tantangan. Karena biasanya yang muda-muda memang biasanya agresif sih ya. Walaupun memang katanya kalau baru pertama kali nyemplung di market ya konservatif dulu lah, tapi banyak kan sekarang tuh malah agresif ya. Iya, tapi enggak sih, banyak teman aku juga masih konservatif ya. Oh banyak juga gitu. Kayak balik lagi ke masing-masing orang deh. Betul. Jadi kalau profil resiko ya pasti balik lagi gitu ya ke masing-masing orangnya seperti apa. Nah kalau William sendiri tuh cara untuk alokasi dananya tuh seperti apa sih? Apakah kebutuhan sekian persen, terus self rewardnya sekian persen, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman. Jadi aku setiap akhir bulan kan kita gajian ya kan, walaupun saya punya bisnis saya tetap gajian. Jadi semua pendapat itu langsung saya bagi-bagi. Sebenarnya basicnya sama ya, ngikutin kalau orang kan bilang pakai
50 20 30 ya. Betul. Kayak gitu. Itu jadi acuan saya. Kayak gitu. Tapi gini, seiring perjalanan waktu, kalau income tambah banyak, jadi bukan percentage yang jadi acuan, tapi make sense gak? Kayak gitu. Apa kalau kita ngomongin gaji 7 juta misalnya, 50 20 30 ya make sense. Tapi kalau kita gajinya naik misalnya 100 juta, kan udah beda tuh. Kalau di persentasenya kan makin gede kan. Jadi kesannya boros kayak gitu. Jadi dari acuan awal di adjust kayak gitu. Saya selalu bagiin coba, ini buat kebutuhan rumah tangga, buat jajan saya, buat jajan istri, kemudian buat jajan anak, investasi anak gitu kan. Kemudian buat rumah tangga kayak gitu. Dana pendidikan anak gitu. Udah saya bagi-bagi. Dan kalau bisa diporsiin kira-kira untuk investasinya? Sekitar 30%. 30% ya? Yes. Itu di saham kah atau mungkin di instrumen investasi? Saya split. Jadi ada yang saham, ada yang ke kripto juga. Kayak gitu. Tapi reksadana pasar uang juga ada. Untuk dana darurat gitu. Nah itu saya nampak reksadana pasar uang. Ada yang bagiin juga ke berapa asuransi gitu, proteksi kan. Jadi diversifikasi aset sih. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi diversifikasi itu perlu sekali. Nah, menurut Pak William tuh kenapa sih diversifikasi itu perlu banget? Mungkin bisa karena teman-teman investor ada juga yang all in gitu kan. Saham ini bagus, all in semua cash gitu kan. Gimana? Coba kenapa? Semua akan diversifikasi pada waktunya. Oke. Ketika udah kejeduk gitu ya, baru sadar gitu. Oh ternyata butuh ya. Jadi saya pernah waktu kripto bulan beberapa tahun sebelumnya ya, saya agresif tuh, masukin semua agresif. Terus kan nyangkut, ya kan? Setelah nyangkut baru sadar, wah semua pembagian aset kita di instrumen yang agresif ya, kayaknya bahaya juga nih, kayak gitu. Tapi apakah pas nyangkut itu saya panik? Enggak, karena tadi kita memang aset yang saya alokasikan buat investasi itu sebenarnya emang aset yang duit dingin. Sehingga kalau nyangkut pun ya fine-fine aja kayak gitu. Kadang suka lupa gitu, bahkan oh ada uang ini loh kayak gitu. Menurut saya itu mindset yang paling penting ya, bahwa kita bisa agresif tapi itu tetap duit dingin. Sehingga kalaupun kita agresif, kehidupan kita sehari-hari itu gak keganggu. Apalagi kebutuhan keluarga. Itu penting. Tuh penting ya teman-teman ya. Jadi pakai uang dingin, diversifikasi itu penting sekali gitu ya. Nah menarik nih kok. Kita kan sekarang tuh lagi tadi ya window dressing gitu kan ya. Bentar lagi tuh udah bulan Desember. Nah kira-kira kalau Ko William sendiri tuh biasanya tuh suka sektor apa sih? Mungkin bisa di-share nih. Dan kenapa pilih biasanya sektor itu buat jadi invest di situ lah. Ya. Aku suka di banking ya, karena mau bagaimanapun Indonesia itu masih paling kuat industri di banking ya. Dia kan backbone semua segala macam kayak gitu. So good dividend juga kayak gitu, growing juga. Year over year-nya dia selalu growing kayak gitu. Makanya portfolio aku terbesar di banking kayak gitu. Kemudian yang kedua komoditas. Karena biasa komoditas juga ngasih dividen yang oke juga gitu. Jadi aku udah nggak cuman aku doang investasinya, tapi istri juga investasi. Anak aku pun udah aku cemplungin investasi berapa porsi ke saham. Jadi uang jajan dia ada bulanan. Ini ada uang investasi buat masa depan, itu udah dipisahin. Aku buatin satu rekening RDN sendiri, ya ajaib. Oke, gitu. Tetap itu ajaib ya. Itu bukan placement tapi beneran emang iya gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya. Jadi ya tadi kita harus bahkan dari kecil aja udah nyisin walaupun memang pakai akunnya ke William gitu ya. Akunnya nggak akunnya atas nama istri aku sih. Oke, karena kan kalau masih kecil ya belum bisa gitu ya teman-teman ya. Karena kan minimal ya 17 tahun tuh harus punya KTP dulu gitu kan ya. Tapi tadi menarik ya, dari kecil udah disuruh untuk investasi gitu ya kok ya. Karena investasi kan sekarang long term game ya. Semakin lama holding period kita, semakin banyak sebenarnya gain yang kita dapatkan gitu. Dan buat saya sebagai orang tua yang saat ini kita hidup dalam begitu banyaknya informasi, literasi keuangan gitu. Masa sih kita mau membiarkan anak kita masih kejebak si sandwich generation? Gitu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk porsi masih banyak di banking ya kok ya. Nah kira-kira kalau untuk ada nggak sih trading jangka pendek? Misalnya untuk jangka pendek lah, kita kan kalau komoditi biasanya jangka pendek. Iya. Itu kira-kira porsi untuk jangka pendek tuh berapa persen sih kok dari portofolio?
20-30% sih. 20-30% tuh taking profitnya pas kapan tuh? Bikin trading plan. Oke. Bikin trading plan. Mungkin bisa di-share nih. Jadi ya kalau saya kalau main trading berarti kan kita jangka pendek. Betul. Ya. Jangka pendek, jangka menengah lah, ada yang nge-swing juga kayak gitu. Jadi banyak technical analysis gitu, di mana area taking profitnya gitu. Itu kan banyak metode ya, banyak teknik ya. Betul. Karena saya juga trading di beberapa instrumen juga, jadi technical analysis juga saya kuasai. Nah biasanya kalau paling mentok tuh kira-kira taking profit kok udah berapa persen sih kok? Karena tuh kadang orang suka udah di resist pasti denial gitu kan, oh menaik lagi nih gitu kan. Itu kira-kira berapa persen sih yang cukup wajar gitu? Gak ada, kalau buat saya nggak ada yang wajar ya. Semua tergantung dari plan kita. Namanya kayak kita investment ada plannya, ada rencananya. Mau itu dalam bentuknya waktu atau percentage. Kalau trading pun sama, mau waktu atau percentage kayak gitu. Kalau by technical, of course kita sebagai trader harus punya plannya dulu gitu. Entry-nya mau di mana? Kalau invalidasi kita harus stop loss di mana? Kalau mau TP di mana kayak gitu. Jadi bervariasi tuh. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20% kayak gitu. Kita ngelihat juga posisi market structure-nya seperti apa, fundamental seperti apa, ada money flow-nya nggak di sana gitu. Oh berarti kalau cara mengatur emosionalnya tuh seperti apa nih kok? Itu cukup penting ya kalau misalnya kita mau trading jangka pendek gitu. Ya, balik lagi ke risk management ya. Bahwa namanya trading, namanya investasi itu pasti ada resikonya. Jadi money management dan risk management itu jadi prioritas. Kalau kita mau trading artinya dagang pasti akan ada potensi kita rugi. Jadi setiap batas kerugian yang harus kita alami itu ya sesuatu yang bisa kita terima. Kalau misalnya kita punya dana misalnya 100 juta ya, kemudian batas risiko kita per trade misalnya 1%, berarti 100 juta 1%, 1 juta ya kan? Berarti ketika kita mau masuk, lotnya disesuaikan. Kita udah punya trading plan, di mana invalidasi artinya kalau misalnya harganya udah ngebreak harus buang. Tapi angkanya berapa? Ya 1 juta. Itu. Sehingga kalau memang analisa bisa salah, market paling benar, kalau harus terjadi kita rugi, let go. Sehingga batas kerugiannya bukan sesuatu yang membuat kita geger. Gitu. Menarik ya teman-teman, karena ya tadi ya kita nggak ada yang tahu market. Market itu adalah ya ketidakpastian itu sendiri. Betul. Kan ya, jadi ya siapa yang bisa prediksi market. Nah kalau menurut Ko William sendiri kan kita tadi nggak bisa prediksi market gitu kan ya. Nah gimana cara kita bisa konsisten untuk investasi? Karena kan kadang orang marketnya lagi jelek, nanti aja deh denial gitu kan. Akhirnya uangnya habis buat self reward dan sebagainya, misalnya seperti itu. Nah gimana cara kita bisa konsisten untuk investasi, karena kan bisa jadi kita beli saham yang fundamentalnya bagus di harga murah. Nah ini mungkin bisa dikasih juga nih tips and trick cara melihat saham yang murah tuh kayak gimana sih? Banyak faktor ya. Ada faktor dari sisi fundamentalnya, ada PBV, dari sisi PER-nya kayak gitu. Terus kemudian harga wajarnya gitu, margin of safety. Biasa kalau value investor kita akan ngelihat sebenarnya margin of safety dari nilai intriknya seberapa jauh kayak gitu. Itu akan menjadi patokan buat kita. Kalau misalnya kita dari sisi analisa teknikal, kita bisa ngelihat sebenarnya di mana area-area supportnya dia gitu. Harga lebih banyak bermain di mana kayak gitu. Ketika harga udah masuk ke area-area tersebut, apakah itu jadi area yang oke untuk kita beli kayak gitu. Kan kalau analisa teknikal ya sifatnya juga kalau saya bisa ngebagi fundamental adalah trigger yang membangun narasi. Apakah saham itu akan bergerak atau enggak gitu kan. Analisa teknikal akan menjadi confluence kita di mana sih area entry yang oke. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak paham tentang analisa teknikal, ya menurut saya tetap DC aja sih. Karena daripada dipakai gini, kalau point of view kita terhadap saham itu conviction jangka panjang, setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Harga yang ada sekarang, selama sahamnya adalah emiten yang bagus ya, blue chip, banking, dia mau turun. Kayak kemarin BRI berapa ya? Udah sampai 5.000 4.000. Ya kan sekarang udah balik lagi ke bawah ya. Bete gak bete kalau misalnya orang gak take profit. Tapi buat saya kalau kita mindsetnya jangka panjang, ya gak apa-apa. Kesempatan kita untuk akumulasi lagi. Maka itu money management di awal, selalu punya cash itu penting. Ketika marketnya turun, untuk
kita yang punya point of view sahamnya jangka panjang, ini kesempatan buat beli lagi. Tapi kalau kita nggak punya duit, nggak punya cash, karena udah keburu habis dipakai buat head on, ya nangis kalau dapat harga murah nggak bisa beli. Menarik ya teman-teman ya tadi untuk tips and triknya gimana cara kita bisa memanage manage uang gitu ya, supaya ya kita bisa tetap beli lah di tengah marketnya, tetap konsisten lah untuk investasi di tengah marketnya ya, walaupun market lagi bearish gitu ya teman-teman ya. Nah ini menarik juga nih, kira-kira kalau misalnya Ko William sendiri itu cara menilai saham secara fundamental tuh lihat apanya aja sih? Apakah lihat prospeknya ke depan atau misalnya lihat data historis juga gitu ya? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor. Kalau kita ngelihat saham, artinya kita melihat kinerja dari perusahaannya. Yang kita mau harga akan naik ketika kinerja perusahaannya bagus. Kita bisa ukur dari pertumbuhan revenue-nya dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal. Kemudian dari profitabilitasnya, kayak gitu. Terus ada namanya DER, debt to equity ratio, gitu. Utangnya bertambah nggak? Ya kan? Kita bisa lihat juga ketika ada utang, kira-kira utangnya digunakan untuk keperluan apa? Kayak gitu. Jadi faktor-faktor itu sih sebenarnya balik lagi ke kinerja perusahaannya, kayak gitu. Karena setiap quarter, ya tugas kita sebagai investor adalah sebenarnya ngecekin kan. Kan kita punya saham kan sebenarnya kita sort of memiliki perusahaan itu, ya kan, walaupun tidak sepenuhnya, walaupun kita cuma punya satu lot doang gitu, tapi kan kita sort of kita pemiliknya, kita shareholders, ya kita melihat kinerjanya gitu, apakah kinerja dari perusahaannya, apakah bisnisnya masih relevan untuk saat ini, kemudian kalau misalnya tidak relevan, kira-kira apa yang mesti kita lakukan sebagai investor, gitu. Menarik ya, jadi memang kita harus lihat kalau prospeknya nih kira-kira seperti apa nih kok nih, apakah lihat prospeknya juga, mungkin lihat dividennya juga gitu. Lihat dividen kan itu kalau misalnya kita adalah tipe investor yang invest ke saham itu karena ngejar dividennya, bahwa nggak semua perusahaan memberikan dividen yang tinggi, ada beberapa sektor, contoh komoditas gitu kan, juga bisa di-search lah sebenarnya, gampang di Ajaib juga harusnya kan dikasih tahu ya list emiten yang dividennya gimana, kemudian ada apa grouping gitu semua segala macam, ya itu jadi pertimbangan kita sih. Gitu. Oke, menarik ya teman-teman, mungkin tadi bisa di take a note gitu ya, kira-kira apa aja tuh yang menurut Ko William tuh menarik ya buat teman-teman lihat dari suatu perusahaan, karena kan kita juga sebagai shareholdernya istilahnya, walaupun cuma punya satu lot teman-teman ya, tapi kita juga berharga gitu kan, kalau nggak ada satu lot ya nggak bisa ya, perusahaan kalau nggak ada 100.000 nggak ada 100 perak juga kan nggak bisa jadi 100.000 exactly gitu kan. Nah kira-kira kalau menurut Ko William sendiri nih, kita balik lagi ke window dressing, seperti tema kita di hari ini ya, window dressing. Nah biasanya kalau menurut Ko William sendiri ini momentum yang tepat nggak sih window dressing di tahun ini, karena kan kita lihat nih marketnya cukup koreksi ya dalam beberapa bulan terakhir, bahkan kemarin sempat tuh IHSG di 7.900, balik lagi ke 7.100 di akhir-akhir di bulan November ini gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin banyak juga nih yang pesimis, kira-kira market kita seperti apa gitu nih ke depannya di bulan Desember, ada nggak sih window dressing? Kalau menurut Ko William itu seperti apa? Kalau menurut aku sih ada momentum ya, karena kalau kita ngelihat dari pasca US elections kemarin, responnya kan bagus tuh, bahwa kalau kita ngelihat the Fed juga masih akan plan untuk nurunin suku bunga. Jadi kalau nurunin suku bunga itu bagus buat emerging countries, money flow akan bergeser kayak gitu. Ya namanya kemarin abis rally kenceng, sekarang koreksi ya wajar lah ya, karena memang market pasti akan bergerak naik turun kayak gitu. Ya psikologi market, ketika ada yang buy pasti ada yang sell, ketika ada yang entry pasti ada yang take profit, ya kan? Ya disitulah kesempatan sebenarnya kita ini bisa koleksi lagi gitu. Kalau buat saya sih ya kita tetap bullish ya, walaupun beberapa tahun ini dia cukup sideways besar, karena memang ekonominya juga lagi stagnan secara ekonomi global juga. Tapi dengan kepemimpinan yang baru, kita ngelihat kemarin saya juga dengerin banyak dari menteri-menteri ya, gimana strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh saya positif sih. So saya juga optimis sih melihat hal itu. Menarik ya teman-teman, banyak yang ya cukup optimis lah ya untuk IHSG, walaupun ya akhir-akhir ini ya bulan November mungkin teman-teman marketnya cukup merah gitu kan ya, mungkin teman-teman punya portofolio juga merah juga ikut-ikutan gitu ya, tapi jangan khawatir karena harusnya sih prospeknya masih cukup baik ya ke depannya. Justru kita optimis sama stock market kita dong, ya kan? Kalau kita nggak optimis, siapa lagi yang mau optimis?
Betul, betul ya teman-teman. Ya walaupun memang asingnya masih cukup banyak sekitar 40%-an, tapi ya domestik kita harus ambil alih tuh ya. Betul. Jadi harus, kalau menurut saya ya, sebagai investor muda atau mungkin yang baru mulai belajar investasi gitu, ya kita harus mencari tahu, jangan sekedar ikut-ikutan doang. Memang sekarang kan culture-nya hampir semua orang itu maunya flexing ya, pamer-pamer profit gitu. Tapi buat saya ya kita normalkan aja bahwa namanya investasi itu pasti punya potensi kerugian gitu. Kalau misalnya kita nggak siap rugi, ya kita bisa start, karena bentuk instrumen investasi itu macam-macam. Bisa dari reksadana dulu, ya kan, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, gitu, reksadana saham gitu, baru saham, dan semuanya dari Ajaib. Betul ya, tapi semuanya pastikan transaksinya di Ajaib ya teman-teman, ya Ajaib Sekuritas. Nah ini mungkin menarik juga nih Ko William ya. Ini mungkin investor-investor muda itu kan biasanya tadi ya lebih ke agresif gitu kan ya tipenya, karena ya mungkin ada juga yang konservatif. Nah kalau kita lihat nih, rebalancing portofolio itu penting nggak sih buat berbagai macam profil resiko? Kayak misalnya kita harus pantau nih, kita punya portofolio investasi kira-kira udah seberapa sih cuannya atau ruginya tuh seberapa sih, biar kita bisa beres-beres dan kita bisa bebenah diri. Itu penting nggak sih rebalancing portofolio? Pertama kalau buat saya kita harus paham dulu ya tujuan kita investasi itu apa. Kadang-kadang kita masuk ke dalam aset investasi, satu aset kelas, tanpa kita sebenarnya paham fungsinya buat apa. Contoh, kalau misalnya saya masuk aset investasi buat anak saya, yang dimana targetnya itu masih lama, sehingga mau marketnya gimana, selama saya yakin bahwa aset kelas yang saya masukin itu potensi profitnya masih oke, dan prospek ke depannya masih bagus, saya akan average down. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita buat jangka pendek dan uangnya dibutuhkan, ya jangan masukin ke dalam aset kelas yang risikonya tinggi. Sehingga pada akhirnya rebalancing portfolio itu gini, probably nggak semua orang mungkin paham cara rebalancing portfolio kayak gitu. Tapi buat saya pahami dulu, start dari investasi yang kamu nyaman. Banyak orang mikirnya gini, investasi untuk saya dapetin duit supaya saya bisa lebih cepat kaya. Dimana mindsetnya jadi salah gitu. Bahwa kalau kita mau investasi dulu deh gitu, kalau kita berkaca pada investasi tanah, apakah kita beli tanah tahun ini, tahun depan udah untung? Belum tentu kan. Dia pegang 10 tahun, pegang 15 tahun, pegang 20 tahun gitu. Baru akhirnya ada kapital gini baru dijual. Sama properti juga sama. Sama investasi, mau di saham, mau di instrumen keuangan lainnya, semua juga butuh waktu. Jadi sehingga ketika kamu FOMO, itu biasanya yang bikin pusing. Karena biasanya gak punya tujuan yang jelas, sehingga ketika tidak sesuai harapan, biasanya panik. Nah itu ya teman-teman ya, jadi harus nyaman ya kok ya. Nyaman, yang penting tidur tenang dulu. Oke ya, jadi tadi ujinya juga pakai uang dingin pastinya ya, supaya kita bisa nyaman dan tidur nyenyak gitu ya. Nah ini menarik nih, tadi mungkin kita bahas deh pengalaman Ko William ya. Kira-kira selama berinvestasi itu return yang mungkin bisa dicapai ya waktu itu, mungkin bisa di-spill juga nih pengalamannya berapa persen sih? Atau mungkin emang untuk jangka panjang nih, kayak tadi kan kebanyakan banking kan, gitu kan. Kalau banking ya kita tungguin, ya mungkin kalau kita lihat BCA 10 tahun lalu ya udah naik 400% gitu kan harganya. Nah kalau misalnya Ko William sendiri tuh apakah nargetin per tahun, dan mungkin ada pengalaman juga seperti itu, terus seperti apa? Targetnya per tahun enggak gitu, karena saya ngikutin marketnya aja. Ada yang sekarang masih floating profit 60%, ada belum di TP, ada yang 70%, ada yang 5%, ada yang minus juga ada, kayak gitu. Kita ngomong analisis aja. Betul. Kesalahan masa lampau saya ada yang sekarang masih minus 60%. Ada yang sahamnya kena FCA. Nah, jadi minus 80%, ada. Kayak gitu. Itu kesalahan masa lampau yang waktu itu ya itu saya nggak paham, saya ikutan, kemudian denial, di hold, makin lama makin turun, average down, makin lama makin numpuk gede, kayak gitu. Jadi akhirnya jadi lesson learn. Tapi balik lagi, apakah saham-saham yang nyangkut itu membuat hidup saya berantakan? Enggak.
karena itu uang dingin kayak gitu. Jadi diantepin ya nggak apa-apa. Apakah nanti akan di cut loss? Uangnya akan di cut loss ketika memang lihat decisionnya seperti apa. Oke, jadi sebenarnya kenapa nggak di cut loss juga buat pengingat juga ya kok ya. Mungkin teman-teman nih yang kalau ada lagi floating loss gitu kan ya, nggak usah di cut loss juga ada juga, nggak apa-apa gitu kan. Jadi pas lihat porto, oh ya saya pernah beli ini nih, kesalahan saya gitu ya. Bisa dijadiin cerita lucu. Ya. Kalau sharing gini, saya sharingnya yang buruk-buruknya aja gitu. Kalau yang bagus-bagus udah banyak yang cerita kayak gitu. Soalnya kan tapi tadi ada juga yang lagi floating profit gitu. Oh iya kan, betul, ya, betul. Jadi jangan bodoh terus dong. Iya dong. Kan, oleh karena itu tadi kan nggak di cut loss ya, supaya kita bisa belajar pas buka porto. Wah kita nggak boleh salah lagi nih kayak yang ini gitu kan, kayak saham ini. Jadi ya kita mesti paham lah ya, mana kita beli saham ini untuk periode mana kayak gitu. Kalau emang niatnya buat trading pendek, buat swing, ketika udah waktunya TP kayak gitu. Ada yang kemarin saya tektokin, dia naik saya tektok, terus kemudian jual, kemudian tektok lagi, dia turun lagi, saya beli lagi, terus tektok lagi kayak gitu. Jadi benar-benar harus paham. Kita mesti disiplin sama diri kita. Itu ya teman-teman yang disiplin gitu ya, itu penting sekali sih, karena ya tadi market ya siapa yang tahu juga ya kok ya. Nah mungkin kita sekarang juga akan bahas nih buat teman-teman yang juga suka tanya gitu ya kok ya, gimana sih cara kita bisa konsisten. Tadi kan udah dibahas juga gimana cara kita manage emosional kita, tadi juga udah dibahas. Nah sekarang kita mau tanya-tanya sama Ko William ya, ini gimana cara kita untuk bisa menyiapkan dana untuk dana pensiun kita nih ke depannya. Itu apa sih yang harus, dan ada range berapa gak sih yang perlu didapatkan gitu ya, supaya teman-teman nih bisa hidup dengan dana pensiun dari investasi gitu. Kalau buat saya, selama kita masih muda, kita fokus untuk upgrade diri dulu. Gimana caranya dari tahun ke tahun pendapatan kita itu naik. Kalau kamu baru mulai kerja, UMR berapa sekarang? 5 juta ya? Enggak 5 juta. First grade kamu baru masuk kerja 5 juta, 6 juta, ya kan? Kemudian dalam tahun depan bisa nggak sih kita ngejar? Oh, kalau setiap bulan 5 juta, 1 tahun 60 juta, karena baru pengalaman, kita bisa loh punya waktu untuk side hustle, nambah income kita. Mungkin dari 60 juta itu pendapatan tetap, kita bisa dapetin mungkin additional 20 juta lagi atau 30 juta lagi dari side hustle kita. Dimana sekarang itu sangat mungkin, karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu kita untuk bisa dapetin income. Mau itu freelancing, mau itu jualan online, mau itu jadi affiliate marketing, mau itu jadi content creator kayak gitu. Probably jadi content creator malah lebih gede income daripada dapat pekerjaan tetap. Tapi kan tidak pasti gitu. Kalau jadi saya dari tahun ke tahun make sure kamu itu punya pendapatan yang meningkat kayak gitu. Baru dari situ bagi prioritas keuangan. Bukan soal gaji doang meningkat, tapi gaya hidup jangan ikutan meningkat paralel. Karena itu bisa bikin boncos sama aja gitu ya. Tuh. Income naik 20%, lifestyle-nya naik 30%. Karena butuh pengakuan diri. Validasi, betul. Wah, saya ini udah semakin sukses loh. Kayak gitu. Dari situ baru bagi-bagi alokasi ya. Dana darurat itu penting 6 kali. Expenses bulanan. Kemudian saya akan rekomendasi untuk asuransi, proteksi. Proteksi kesehatan itu salah satu yang menurut saya itu sangat affordable sebenarnya. Cuman orang banyak yang gak peduli. Sehingga udah capek pengumpulan duit, sekali sakit habis semua uangnya. Ya kan? Kalau kita ngomong biaya rumah sakit kan mahal banget. Dan inflasi kesehatan tuh gede banget ya. Gitu. Jadi proteksi, alokasiin. Itu bukan investasi tapi itu proteksi, menjaga aset kamu. Baru kita mulai diversifikasi aset kita. Mulai dari mana? Mau yang nyaman. Mulai kalau misalnya kamu lebih suka SBN gak apa-apa, bisa beli SBN negara. Kamu sukanya investasi reksadana juga boleh, mau ke saham juga boleh. Bagi proporsinya, semakin besar resiko aset kelasnya, porsinya diatur semakin kecil. Bukannya kebalik. Resiko aset kelasnya semakin tinggi, kamu push all in gitu. Nanti ketika ambruk, marketnya panik. Nah itu yang mungkin sering ya all in ya teman-teman ya.
diversifikasi itu penting sekali gitu ya. Nah tadi untuk dana pensiun nih Koni, kita kan tadi upgrade diri dulu gitu kan ya, semuanya terus dipenuhi dulu. Tadi ada uang dana darurat, terus asuransi dan sebagainya. Kalau misalnya untuk dana pensiun nih penting nggak sih kita harus investasi untuk dana pensiun kita nanti gitu ya? Penting dong. Kan pada akhirnya kan kita kan nggak mau nyusahin orang anak-anak kita juga ya kayak gitu. Sebenarnya simpel lah, kita hitung aja sekarang. Biaya sebulan kita hidup, nanti pas pensiun tuh kita mau berapa sih? Kalau kita misalnya mau hidup dari bunga deposito atau bunga kupon SBN yang 6%. Satu bulannya kalau kamu hidup misalnya 6 juta atau enggak cukup lah hidup 6 juta ya. Hidup misalnya 30 juta gitu kan. Mungkin bisa ya di Jawa bagian mana? Oh iya. Harus realistis ya. Jakarta mahal sekali nih teman-teman. Mohon maaf. Di Jawa sama-sama Pulau Jawa, cuma Jawanya bagian beda. Iya lagi. Tidak realistis saya ya. Oke. Anggaplah 30 juta kita mau hidup pas kita nanti tua. Berarti udah 30 juta dibalik aja. Berarti anggap aja 30 juta adalah bunga kupon yang akan kita terima setiap bulannya. Ya udah 30 juta kita hitung 30 kali 12 360, berarti 6% dari bunga obligasi itu adalah 360 juta. Hitunglah berapa itu total harus aset yang kamu punya kalau mau disimpan di obligasi. Tapi kalau misalnya kamu mau di saham, banyak kita ngomong dividen, bisa kan? Kita cari saham-saham yang high yield dividen kayak dan gitu. Konsisten terus ya tiap tahun ya. Kayak betul. Banking tadi tuh kalau William punya banking kan tiap tahun. Betul. Kayak nggak pernah 6% dividen setahun juga kan lumayan gitu ya. Betul. Growing gitu, belum ditambah sama capital gainnya lagi kayak gitu. Jadi cara ngitungnya menurut aku gitu sih. Tinggal dibalik aja rekalkulasi kayak gitu. Menarik ya. Jadi kumpulin duit yang banyak. Oke. Jadi kumpulin duit yang banyak. Jadi intinya kita harus kumpulin duit dulu gitu ya, yang banyak ya, baru nanti aset kita bisa tumbuh gitu ya untuk bekerja buat kita. No gitu money ya. cry. Oke, jadi kalau misalnya yang baru-baru merintis, ini kira-kira seperti apa nih? Apakah tadi harus tetap masih untuk investasi ya dengan porsi sekian, mungkin bisa di-share juga nih Koni. Walaupun tadi kita harus ngumpulin uang dulu ya, tapi kan investasi ya tetap harus ya teman-teman ya. Nah kira-kira seperti apa kok untuk yang misalnya baru-baru merintis dan pengen untuk investasi ini konsisten dari sekarang? Sisihin uang tabungan kamu ya, itu pas gajian. Bukan pas udah habis. Betul. Pas udah habis nggak ada dong. Itu dia seringnya gitu kan. Alasannya kenapa sih sekarang orang nggak investasi, orang nggak nabung gitu? Karena udah habis uangnya. Berarti kan salah logikanya tuh. Pas dapat uang dipakai dulu gitu kan. Lupa porsinya. Jadi menurut saya gini, kita boleh kok hambur-hambur, boleh kok foya-foya. Saya tipenya hedon juga. Gitu. Tapi saya alokasikan. Mana ini buat tabungan, ini mana yang buat disimpan, buat dihabisin gitu. Karena kalau misalnya ini emang duit yang udah kita alokasikan buat kita habisin, habiskan bro, hidup cuma sekali. Jadi tapi itu terukur kayak gitu. Betul. Dan fokus kita apa? Kalau kita mau nambahin lifestyle kita, tambahin uangnya. Kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, manfaatkan kesempatan yang ada. Supaya income kamu bertambah, lebih banyak yang bisa kamu saving gitu. Start dari apa sih? Kalau misalnya nggak yakin sama saham, start dari reksadana pasar uang menurut aku oke juga kok. Betul. 6%, 5% setahun, not bad lah. Untuk growing, buat ditabung gitu. Daripada nggak punya sama sekali. Nah iya. Kadang orang bener nih kok ya, udah dapat kan gajian, lagi baru masih muda gitu kan. Biasanya kan ada tiket konser nih. Kan sekarang konser macam-macam ya, tiap bulan kayaknya ada kok ya. Ada aja gitu kan ya, walaupun ya kita nggak pengen, tapi teman kita nonton konser yuk, gas gitu kan ya, ngopi yuk, gas gitu kan ya. Nah ini yang bikin uang kita ya cukup habis gitu ya teman-teman ya. Jadi ya makanya investasinya di awal ya, pas udah gajian langsung deh bangun habit itu sih menurut aku ya. Betul. Nah, kira-kira itu aja nih teman-teman ya perbincangan kita di hari ini, cukup spesial sama Ko William. Tadi udah bahas banyak terkait dengan optimalisasi investasi di window dressing, gimana cara kita pilih saham yang menarik, technical fundamental juga gitu kan ya. Dan tadi kita juga udah bahas terkait dengan gimana caranya untuk ngumpulin dana investasi. Nah, mungkin Ko William bisa kasih closing statement nih buat teman-teman investor ajaib. Ini kira-kira untuk konsisten untuk investasi itu kita harus ngapain sih kok? Untuk belajar investasi itu harus ada harga yang dibayar. Investasi itu nggak semudah, semenyenangkan yang orang pamerin di sosial media.
sebagai investor kita mesti paham kenapa sih alasan kita memilih saham ini. Apa yang membuat kita harus invest di saham ini? Kenapa kita harus memilih aset kelas ini? Resikonya seperti apa? Kita start dari aset kelas yang paling kita nyaman. Karena tujuan investasi buat saya adalah kita punya aset yang beranak pinak dari waktu ke waktu. Gitu. Sehingga ketika kita mau aset kita berkembang, kita juga harus punya waktu untuk ternyak. Jangan sampai karena kita serampangan, kita ugal-ugalan, aset investasi kita jadi berantakan. Karena kita nggak paham sebenarnya apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, banyak informasi yang bisa kita pelajari, konsumsi secara gratis. Jadilah investor yang cerdas dengan mencari tahu lebih dalam. Apa yang mau kamu investasikan, tujuannya apa, dan kenapa mau diinvestasi di situ. Gitu. Baik, terima kasih Kak William untuk sharingnya sama investor ajaib sekuritas. Thank you juga udah mau main ya ke podcast Cuan Talks kita di hari ini. Kira-kira itu aja dari saya. Selamat pagi teman-teman semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Bye.